Guyonan. Wah. Secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tetapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari saja berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa baiknya untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun ar-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukanlah seorang tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang semacam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup, bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju kepadanya. Namun Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya. Abu Nawas lalu dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling berpandangan beberapa saat, Abu Nawas lalu berkata kepadanya, "Saya membutuhkan seorang yang sudah tua, yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri," kata Abu Nawas. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Lalu Abu Nawas berkata kepadanya, "Sebutkan satu persatu nama-nama di desa di daerah selatan." Perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan untuk mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Hei Abu Nawas, engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya," kata baginda raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham maksudmu," kata raja. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas lalu pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya raja membalas. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu Abu Nawas?" kata sang raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini, wahai baginda. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda, jawab Abu Nawas.
Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya raja. Ya, mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, kata Abu Nawas. Kalau tidak, tawar raja ragu-ragu. Cinta itu buta, wahai Baginda. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati. Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas memang benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih raja kepada Abu Nawas, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Amin. Guyonan. Wah. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid sedang galau dengan sikap Abu Nawas. Beberapa kali Abu Nawas memang telah membuatnya malu di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah akhirnya raja hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas. Jika Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut, maka hukuman akan diberikan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Setelah melewati beberapa prosedur, sampai juga Abu Nawas di istana kerajaan. Sang raja lalu memulai pertanyaannya. Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap. Tolong segera ambilkan. Perintah Baginda Raja. Abu Nawas tampak bingung dengan perintah tersebut, karena tak biasanya dia disuruh untuk mengambilkan makanan raja. Mungkin raja ingin menjebakku. Aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun akhirnya menuruti perintah itu. Setelah mengambil ayam panggang sang raja, Abu Nawas kemudian memberikannya kepada Baginda Raja. Namun sang raja belum langsung menerimanya. Ia balik bertanya lagi. Hei Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat. Silahkan dinikmati. Begitu Abu Nawas hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata lagi. Hei Abu Nawas, tapi ingat, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkannya saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Raja Harun ar-Rasyid saja demi untuk menghukumnya. Tidak hanya Abu Nawas saja yang tegang, tetapi juga semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. Mereka hanya bisa menebak dalam hati tentang maksud dari perintah rajanya itu. Hampir 10 menit lamanya Abu Nawas hanya membolak-balikkan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya.
Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya tepat di bagian pantat daging ayam bakar yang kelihatan lezat itu. Beberapa menit kemudian ia mencium bagian pantat ayam bakar itu. Setelah selesai mencium pantat ayam bakar itu, kemudian Abu Nawas berkata, "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Maksud saya adalah kalau saya melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, Baginda. Maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat suasana yang tegang menjadi tampak tak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut dihukum oleh raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya. Raja tampak malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, beliau memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran," kata sang raja. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk berpesta ayam panggang. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas sukses mempermalukan Raja Harun ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan menghibur. Amin.